Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tak henti-hentinya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat atas udara yang kita hirup dengan takarannya yang pas. Nikmat atas tubuh ini yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sempurna. Dengan mata yang bisa melihat, dengan mulut kita bisa bicara, dengan telinga kita bisa mendengar, dengan jaringan-jaringan darah yang begitu panjangnya, bila dibenangkan akan sama dengan keliling dunia. Dengan jantung yang berdetak setiap hari tanpa kita minta, selalu bekerja memompa 2000 galon darah yang mengalir setiap darah kita. Ibnu Qayyim rahimakumullah menjelaskan bahwa nikmat yang dirasakan oleh manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah nikmat yang zahir, nampak oleh kita. Nikmat harta, nikmat makanan, nikmat pakaian, nikmat tempat tinggal di mana kita bisa nyaman dan tentram tinggal di dalamnya. Yang kedua adalah nikmat yang diharapkan akan datang di kemudian hari. Nikmat akan harapan kebahagiaan. Nikmat akan harapan untuk bisa masuk ke jannahnya Allah. Nikmat harapan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nikmat yang tidak nampak oleh kita. Nikmat sehat, nikmat adanya malaikat yang mengatur semuanya. Hadirin rahimakumullah. Bila saja kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 18 menyebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung semua nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir jalan lainnya menyebutkan bahwa memang betul-betul kita tidak akan sanggup untuk bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita tidak akan sanggup untuk bersyukur dengan takaran yang setara. Bila kita diberi makanan, diberi kebaikan oleh tetangga kita, tentunya kita bisa memberi hal yang sama. Bila tetangga kita memberi makanan, kita bisa memberinya yang sama dan mungkin lebih baik dari itu. Tapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidak akan bisa kita ganti. Tetapi Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita, sehingga Allah tidak menuntut kita, melainkan
dengan bersyukur sesuai dengan kapasitas kita sebagai manusia. Dengan kemahadailan Allah, Allah juga memberikan peringatan kepada kita agar manusia selalu bersyukur. Dalam Quran surat As-Saba ayat 13, Allah menyebutkan, sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur. Bahkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 13, Allah memperingati kita, sungguh nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Bahkan ayat ini diulang 31 kali dalam surat yang sama. Kita lihat faktanya, bahwa tidak sedikit manusia yang lupa akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam kondisi sekarang di mana kita ditimpa musibah pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, yang menguras kesabaran kita. Tidak sedikit di antara kita yang mengeluh, bahkan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang nista dengan suudzon kepada Allah, dengan menganggap bahwa semua ini terjadi, Allah tidak adil memberikan ini semua kepada kita. Naudzubillah, subhanallah. Sehingga nyatalah apa yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam salah satu hadis, alangkah mengagumkannya keadaan seorang muslim, karena setiap perkaranya itu baik, dan itu hanya terjadi pada seorang muslim. Jika dia mendapat kesenangan dan kemudian bersyukur, itu baik baginya. Dan jika dia mendapat kesusahan dan dia bersabar, itu pun baik baginya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan menyebutkan, aku tidak peduli dengan kesenangan dan kesusahanku, karena aku tidak tahu dari keduanya mana yang memberikan lebih baik kepadaku. Sehingga sabar dan syukur senantiasa berjalan beriringan. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang selalu melayani Rasulullah ketika waktu hidup, ini menyebutkan bahwa iman itu bisa dibagi menjadi dua. Sebagiannya adalah sabar, bagian lain adalah syukur. Sehingga dalam kondisi apapun, dalam kondisi sulit apapun, janganlah sampai kita melupakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan seharusnya bisa kita tingkatkan, sehingga mudah-mudahan Allah meridhoi kita dan bisa mengangkat semua musibah yang diberikan pada kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa rasa syukur adalah beramal untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah masyhur satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selalu mengerjakan sholat malam sampai kakinya bengkak dan pecah-pecah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah SAW menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?"
Terlebih-lebih dalam kondisi saat ini, di mana kita masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan juga kondisi di mana kita ditimpa musibah. Dua waktu utama bersatu, sehingga amal-amal yang kita lakukan, amal-amal yang kita kerjakan, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentunya banyak sekali amal-amalan yang bisa kita lakukan. Bahkan kalau misalnya kita mengikuti apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, amalan yang dilakukan dalam setiap harinya akan sangat banyak sekali. Bahkan mungkin kita tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya mubah. Mulai dari bangun tidur, baca doa setelah bangun tidur, berwudu, melakukan qiyamul lail, melanjutkan dengan menyiapkan santap sahur untuk istri-istri dan ibu-ibu kita, membangunkan anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Akan sangat padat sehari-harinya. Tapi Allah tidak membebankan kepada kita sesuatu hal yang tidak kita sanggup. Lakukan apa yang kita mampu. Manistata'tu. Lakukanlah apa yang kita mampu dengan sekuat tenaga. Dan kemudian kita berazam, kita berniat meningkatkan amal-amal tersebut hari demi hari, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang amalnya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Orang yang merugi adalah orang yang hari ini amalnya sama dengan hari sebelumnya. Dan orang yang celaka adalah orang yang amalnya lebih buruk dari hari sebelumnya. Amal-amal yang kita lakukan, kita niatkan, bisa kita lakukan setiap hari, bisa kita lakukan dengan dawam, istiqomah, sedikit demi sedikit kita lakukan, tetapi istiqomah. Karena Rasulullah SAW bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang Allah cintai adalah amalan yang dawam walaupun sedikit. Hadirin rahimakumullah, kita bisa petik dari sahabat, dari kisah-kisah sahabat tentang fadilah amal yang mereka dawamkan. Kita pernah mendengar sahabat Bilal bin Rabah. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya, wahai Bilal, apa yang kau perbuat sehingga aku mendengar langkah terompahmu di surga? Bilal menjawab, ya Rasulullah, tidaklah aku berbuat dosa, melainkan aku melakukan sholat 2 rakaat. Dan tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu dan kemudian sholat 2 rakaat. Kita juga mendengar kisah tentang sahabat Ansor yang dijamin masuk surga. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk bersama sahabat-sahabatnya di masjid dan kemudian berkata, sebentar lagi dari pintu itu akan datang salah seorang ahli surga. Hari berikutnya Rasulullah mengatakan hal yang sama, dan hari berikutnya pun mengatakan hal yang sama. Datanglah seorang sahabat Ansor dengan menjinjing alas kakinya dengan muka basah oleh air wudhu. Kemudian sahabat penasaran dengan sahabat Ansor ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini sehingga Rasulullah SAW menjamin bahwa dia akan masuk surga? Adalah sahabat Amr bin As yang kemudian meminta waktu kepada sahabat Ansor untuk bisa menginap di rumahnya 3 hari.
harapannya dia akan melihat apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini setiap harinya. Amalan apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini? Ternyata selama 3 hari di sana, Amr bin As tidak menemukan amalan-amalan yang spesial yang dilakukan oleh sahabat Ansor. Sehingga kemudian setelah 3 hari, sahabat Amr bin As berpamitan ya, sambil berbicara, sambil menjelaskan kenapa, alasan sebetulnya kenapa dia menginap di rumah beliau. Adalah karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa engkau adalah salah satu calon penghuni surga. Kemudian sahabat Ansor ini menjelaskan bahwa amalanku, amalan seperti apa yang kau lihat saat ini? Tetapi bahwa hanya saja dia tidak memiliki perasaan dendam dan dalam hati kepada seorang muslim pun, dan dia tidak pernah hasad pada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin rahimakumullah, masing-masing dari kita sangat paham apa potensi diri kita masing-masing, apa amalan yang bisa kita lakukan secara dawam. Ada orang yang sudah terbiasa dengan sholat, dengan puasa saum, puasa sunnahnya, maka lakukanlah. Ada orang yang biasa bertilawah 1 juz, 2 juz, 3 juz dalam 1 hari, maka lakukanlah. Ada orang yang biasa bersiar, menyebarkan agama Islam ini, sehingga orang-orang di sekeliling menjadi faham tentang agama ini, maka lakukanlah. Ada orang yang terbiasa dengan menyibukkan diri, membantu sekelilingnya, membantu masyarakat di sekitarnya, maka lakukanlah. Ada orang yang terbiasa dengan bersedekah setiap hari, maka lakukanlah. Ini adalah rahmat, ini adalah berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kita wajib untuk mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Sehingga mudah-mudahan dengan amal-amalan yang kita lakukan ini, Allah meridhoi semuanya, menerima amal kita, dan kemudian kita akan diberikan jannah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.